Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan, nama saya Evelyn Tirsa Sopahilokan SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Sorong. Saya berasal dari SD Negeri 35 Kota Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Ada 3 rangkaian kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Rekan guru yang akan saya ajak berkolaborasi dalam kegiatan ini adalah Ibu Yuliana SPD, guru kelas 5B dari SD Negeri 35 Kota Sorong. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Yuli. Siang. Apa kabarnya Ibu Yuli hari ini? Baik. Bagaimana hari ini, menyenangkan di kelas? Ya, menyenangkan. Oke, baik Bu Yuli. Kurang lebih beberapa menit ke depan, ini saya mau berbicara tentang rencana observasi ya yang akan kita lakukan di kelasnya Ibu Yuli. Kita akan membicarakan beberapa hal mengenai observasi yang akan kita lakukan di kelas. Nah, saya mau tahu nih Bu Yuli, materi apa yang nanti Bu Yuli ajarkan pada saat observasi nanti? Itu berkaitan dengan energi. Energi Dan khususnya energi alternatif. Baik Bu Yuli, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Di sini tujuannya siswa dapat menemukan sumber energi alternatif yang akan mereka gunakan. Jadi di sini mereka itu mencari misalnya nanti akan memperagakan membuat turbin membuat kincir air, dan nanti mereka menentukan ketika membuat kincir air ini energi alternatif apa yang dimanfaatkan di situ. Baik, jadi tujuannya Untuk menemukan energi alternatif. Baik, dari pembelajaran ini Bu Yuli, apa sih yang ingin Ibu Yuli capai dari pembelajaran ini? Ya, yang pertama itu siswa dapat berperan aktif khususnya dalam bekerja sama, bekerja kelompok. Kemudian siswa dapat memperagakan bagaimana sih cara kerja dari kincir air yang sudah mereka buat di kelompok. Jadi tujuannya supaya siswa aktif ya Bu Yuli ya. Kita semua berharap supaya anak-anak kita ini aktif. Nah, kita sebagai fasilitator. Ya betul Ibu Yuli. Jadi ketika anak aktif, kita juga kan merasa senang sebagai guru. Mereka antusias dengan pembelajaran yang kita sajikan gitu. Oke Bu Yuli. Nah, untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini, strategi apa yang sudah Ibu Yuli siapkan untuk observasi? Tentu yang pertama itu kita memberikan sedikit penjelasan ya mengenai materi tentang energi, apa sih itu energi, kemudian apa saja sih energi alternatif, energi yang bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui. Kemudian nanti di sini anak-anak setelah mereka paham apa sih itu energi, bagaimana itu energi alternatif, apa saja energi alternatif, mereka langsung saya bagi ke beberapa kelompok. Jadi kelompoknya ini di sini mereka heterogen. Jadi saya bagi yang mampu-mampu saya pisahkan, terus nanti mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang pemahamannya masih agak kurang ya gitu. Kemudian setelah itu mereka bekerja sama membuat turbin atau kincir air. Ini mereka membawa alat dan bahan, kemudian dibagi kelompok. Pada saat itu mereka akan membuat kincir air itu dan praktekkan setelah itu. Dan akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja kincir air itu. Kemudian di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSE gitu. Supaya siswa-siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ini bisa terpenuhi semua. Baik Bu Yulia, menarik sekali ini apa yang Ibu Yuli persiapkan. Mudah-mudahan bisa mengakomodir kebutuhan siswa menggunakan modul ajar dengan berdiferensiasi, terus ada KSE di dalamnya. Nah, senang sekali saya dengar hal ini Bu Yuli. Semoga nanti rencana untuk ditindaklanjuti di kelas itu berjalan dengan baik. Kapan nih Bu Yuli rencana kita supervisi di kelas? Hari apa kira-kira? Mungkin nanti hari Rabu karena ada pembelajaran IPAS. Iya. Jam berapa Bu Yuli? Jam pertama. Oke, baik Bu Yuli ya. Ini saja untuk perbincangan kita kali ini. Nanti hari Rabu saya ada di kelasnya Bu Yuli ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang Ibu Yuli.
Demikian kegiatan percakapan praobservasi pada hari ini. Nah, pada kesempatan berikutnya, saya akan melakukan kegiatan observasi di kelasnya Ibu Yuliana SPD. Semoga apa yang direncanakan pada kegiatan praobservasi ini dapat terlaksana pada kegiatan observasi nanti. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan observasi telah saya lakukan pada kelasnya Ibu Yuliana. Dan seperti yang terlihat, sekalipun tidak ditampilkan di dalam video yang utuh, apa yang direncanakan pada tahap praobservasi dapat terlaksana pada hari ini dengan baik. Selanjutnya, silahkan menyaksikan kegiatan percakapan pasca observasi. Pagi Ibu, bagaimana kabarnya Ibu ini hari ini? Baik, Bu, sesuai dengan yang kita agendakan, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah serangkaian observasi yang kemarin kita lakukan di kelasnya ini ya. Baik, Bu Yul, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada Ibu ini dengan tujuan untuk merefleksikan kembali dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pada saat observasi kemarin. Bagaimana nih perasaan Ibu Yuli setelah kita lakukan observasi kemarin? Senang sih bisa maksudnya berbagi dengan ibu ini, bisa sama-sama berdiskusi kira-kira apa sih yang kekurangan dari pembelajaran saya, nanti kita bisa sharing gitu. Kemudian bahagia juga bisa membuat anak-anak pada saat pembelajaran itu tidak merasa boring karena ada berbasis project. Itu sih intinya sudah ini rasa senang dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi perasaannya itu merasa sangat senang karena yang terjadi anak-anak tidak bosan, dia antusias dengan pembelajarannya. Nah, benar sekali Bu, karena yang saya lihat pada saat observasi itu kemarin pada praobservasi itu Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan integrasi KSE, dan itu baik sekali. Yang kemarin saya lihat dari observasi yang kita lakukan itu muncul diferensiasinya, muncul KSE-nya juga muncul. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu Yuli, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di kelasnya Ibu itu menurut Ibu nih sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat ya? Kalau mengenai tujuan pembelajaran, kemudian tahap-tahapan pembelajaran itu sudah sesuai dengan modul ajar yang kita sudah rancang. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala mungkin yang harus kita ini lagi beri penanganan khusus. Kendalanya itu apa?
Mungkin salah satunya ya Ibu, kita kan ini berbasis project, jadi anak-anak itu kita sudah kelompokkan ya, saya sudah kelompokkan secara heterogen, tapi gitu Ibu, masih saja ada beberapa anak yang mungkin eh, apa namanya tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Mungkin ya anak-anak yang ada yang lapor, ibu guru dia kerjanya begini sedikit, ada yang cerita saja ibu guru gitu. Jadi kita itu harus apa namanya keliling gitu di setiap kelompok. Dan kemudian yang kedua itu pada saat pengerjaan proyeknya ini itu kan mereka apa namanya membuat jadi mungkin ada beberapa yang belum belum rapi cara pengerjaannya, jadi kita harus betul-betul mendampingi di setiap kelompok. Jadi cara melem saja seperti ini apa diajarkan sedetail itu supaya anak-anak tuh apa namanya pengerjaannya rapi. Tapi begitu masih ada saja hasilnya yang tidak tahan lama atau kena air sedikit itu apa tumbang mereka punya kincir, tapi disuruh perbaiki lagi. Oke, intinya mereka tahu dulu apa sih anunya apa tujuannya dilaksanakan. Jadi yang saya tangkap nih Bu Yuli, kendala yang Ibu hadapi, beberapa anak itu belum bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi ada anak yang sering lapor-lapor itu, ya kan teman-temannya di kelas seperti ini ya. Terus untuk pengerjaan proyeknya itu kerapian juga ini yang belum pokok. Oke, baik. Saya antusias sekali dengan langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi kendala sesuai dengan Ibu jelaskan tadi, bahwa Ibu berkeliling ya untuk memantau anak-anak, terus mendampingi tiap kelompok sehingga merapikan lagi pekerjaannya mereka. Nah, dari apa yang Ibu lakukan pada saat observasi kemarin, terus kendala yang Ibu temui, kira-kira nanti untuk pertemuan berikutnya langkah apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang kemarin? Mengatasi kendalanya mungkin sama yang apa kita mengelompokkan anak-anak yang betul-betul bisa menghandle temannya dengan anak-anak yang banyak cerita gitu. Kita kelompokkan nanti berdasarkan tetap heterogen, namun nanti di antisipasi anak-anak yang memang sering bermain di kelompok, kita satukan dengan mereka yang betul-betul bisa menghandle temannya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, kedepannya mungkin saya akan lebih menerapkan pembelajaran yang membuat anak-anak itu antusias supaya tidak merasa bosan dalam pembelajaran itu. Mungkin seperti pembelajaran berbasis IT, kemudian kita menerapkan pembelajaran interaktif yang mungkin seperti kuis, kemudian games. Nah, tapi tetap saja inti pembelajaran itu masuk gitu. Anak-anak bisa mengerti dengan baik, namun caranya yang lebih menyenangkan gitu, supaya mendalam gitu istilahnya, mendalam ke anak-anak dan anak-anak bisa mengingat proses pembelajaran itu sampai kapanpun. Oke, baik Bu. Jadi untuk kedepannya ini pengelompokannya ini Ibu Yuli akan atur supaya seimbang anak-anak yang kurang bisa diatur dengan yang memang sudah bisa diatur, sehingga mereka bisa berkolaborasi dan kelompok yang terbentuk itu seperti yang diharapkan ya Bu Yuli ya. Terus baik sekali Bu, dari apa yang Ibu sudah jelaskan, saya merasa bahwa Ibu sudah punya perencanaan untuk kompetensi yang nanti akan dikembangkan pada pembelajaran berikut. Di sini yang saya tulis, Ibu akan mengembangkan pembelajaran berbasis IT untuk memancing interaksi anak, terus mungkin diselingi dengan quizzes di dalam pembelajaran LKPD yang membuat anak-anak mungkin outdoor gitu, outdoor ke luar kelas, kemudian misalnya jelajah seperti itu, kayak mencari harta karun, ya eksplorasi gitu kan, lebih anak-anak biasanya lebih antusias kalau ada seperti itu. Iya betul Bu Yuli. Jadi keren sekali nih apa yang Ibu Yuli rencanakan. Kira-kira nih Ibu Yuli, siapa yang bisa nantinya membantu Ibu untuk melaksanakan apa yang Ibu rencanakan? Mungkin dari teman-teman juga, teman-teman satu tim bisa kita kan berkolaborasi untuk biasa membuat model kerja dan KPD gitu. Yang sesama kelas 5 ya. Biasa juga kita minta bantuan dari kalau misalnya ada alat dan bahan yang harus kita siapkan dari rumah, itu kita minta ke kerjasama dari orang tua.
berkolaborasi dengan tim, rekan sejawat, terus kerjasama dengan orang tua. Ini yang akan Ibu lakukan untuk mencapai apa yang Ibu inginkan untuk perkembangan kompetensi Ibu berikutnya. Kira-kira kapan nih Bu Yuli rencana untuk dilaksanakan ya apa yang Ibu Yuli rencanakan? Mungkin pembelajaran berikutnya, bulan berikutnya atau bulan depan. Yang terakhir Bu Yuli, apa yang Ibu harapkan untuk pembelajaran berikutnya? Kan Ibu harapkan dari murid-muridnya itu. Ya tentu yang tadi ya, anak-anak yang pertama tujuan pembelajaran tersampaikan, mereka pahami materinya dengan baik, kemudian mereka mengingat secara mendalam gitu. Ada terkesan apa ya, ini apa menghadirkan pembelajaran yang berkesan bagi anak-anak. Jadi sampai kapanpun, sampai mereka nanti SMP, SMA tetap ingat, oh saya pernah di SD belajar seperti ini. Jadi kita hadirkan pembelajaran-pembelajaran yang berbeda, yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka bisa mengingat sampai nanti mereka besar. Baik, jadi ketika itu punya kesan tersendiri, Ya, pasti kan akan diingat segalanya. Kayak kita dulu waktu SD kan, biasanya kita ingat sampai sekarang. Oh, dulu saya SD pernah Ya, karena ada kesan tersendiri dari pembelajaran itu. Anak antusias. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Ini luar biasa sekali ya apa yang Ibu rencanakan dan yang Ibu harapkan. Saya juga berharap apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Baik Bu Yuli, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita akan bincang-bincang lagi karena saya juga penasaran dengan apa yang nantinya akan dicapai setelah ini. Selamat siang. Terima kasih. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam bahagia, salam guru penggerak.